Om Swastiastu, salam harmoni. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maka daripada itu, kita harus menghormati yang namanya perbedaan. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK dengan materi tunarungu dan tunanetra. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nika Dwi Altasari dengan NIM 2411031185 dan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Mada Anggunda Snorumiaji dengan NIM 2411031213. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Sugartanu dengan NIM 2411031270 yang akan memaparkan materi kepada kalian semua, yang dimana dalam materi tersebut mencakup: pertama, ada pengertian dari peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada definisi tunarungu dan tunanetra. Yang ketiga, ada faktor penyebab tunarungu dan tunanetra. Yang keempat, ada karakteristik tunarungu dan tunanetra. Serta yang terakhir, ada peran guru. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus, yang mempunyai pengertian yakni anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menunjukkan emosi, mental maupun fisik. Yang artinya, di mana seorang anak atau peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan peserta lainnya. Pada umumnya, baik itu kebutuhan fisik, mental, maupun emosional. Kebutuhan khusus tersebut dapat bersifat dua, yakni permanen dan sementara. PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Sedangkan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual, menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Sehingga kita sebagai calon pendidik harus memahami bagaimana karakteristik PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus seperti itu yang harus dijalani dan sehingga menciptakan pendidikan yang setara. Oke, di sini saya akan memaparkan kepada kalian definisi dari tunarungu dan tunanetra. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata tunarungu dan tunanetra. Seperti PPT di atas, sudah menerangkan sedikit definisi dari tunarungu dan tunanetra, di mana tunarungu merupakan seorang anak dengan hambatan pendengarannya, dan tunanetra di mana seorang anak dengan hambatan penglihatannya. Oke, yang pertama ada tunarungu. Di sini saya akan mendefinisikannya lagi, yang dimana tunarungu merupakan seorang anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, yang tidak bisa mendengar dengan sempurna atau bahkan tidak bisa mendengar bunyi sama sekali. Sehingga kita sebagai calon pendidik memerlukan pendidikan inklusi untuk menciptakan pendidikan yang setara dengan mempelajari bahasa isyarat dengan melatih abjad-abjad yang terdapat di bahasa isyarat. Yang kedua ada tunanetra. Tunanetra merupakan seorang anak yang memiliki gangguan pada penglihatannya, sehingga kita sebagai calon pendidik harus mengetahui bagaimana cara kita untuk mendidik dan menciptakan pendidikan yang setara tanpa membeda-bedakan yang mana bisa untuk belajar, yang mana yang tidak bisa untuk belajar. Dengan cara kita membuat objek pembelajaran dengan membentuk suatu kardus, membentuk angka ataupun huruf, sehingga
seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra bisa mengetahui angka apa yang ada dari bentukan itu dan huruf apa yang ada di bentukan itu. Sehingga dari keduanya itu kita bisa menciptakan pendidikan yang setara dan tidak membeda-bedakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dan karakteristik tunarungu. Jadi, faktor penyebab ketunarunguan yaitu pertama, faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal yang terjadi akibat faktor keturunan, campak, terjadinya keracunan darah, penggunaan obat-obatan dalam jumlah yang besar, kekurangan oksigen, dan kelainan pada organ pendengaran sejak lahir. Jadi, faktor kedua yaitu faktor saat anak dilahirkan atau natal, dan faktor ketiga yaitu faktor resus atau RH pada ibu dan anak yang sejenis yang mengakibatkan anak lahir secara prematur, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang, dan proses kelahiran yang lama. Dan faktor keempat yaitu faktor sesudah anak dilahirkan atau natal yang mengakibatkan infeksi dan terjadinya peradangan pada selaput otak. Dan yang ketiga, otitis media yang kronis, terjadinya infeksi pada alat-alat pernafasan. Adapun karakteristik anak tunarungu, yang pertama dari segi fisik, cara berjalannya yang kaku dan agak membungkuk, pernafasan yang pendek atau tidak beraturan, dan cara melihatnya yang beringas. Dari segi bahasa, kata-kata yang dimiliki tidak banyak, sulit mengartikan kata-kata, dan kosakata yang tidak beraturan. Dari segi intelektual, sebenarnya anak yang memiliki kesulitan pendengaran atau tunarungu ini tidak mengalami permasalahan dalam intelektual. Namun, akibat keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa, perkembangan intelektualnya menjadi lamban. Dan dari segi sosial emosi, anak tunarungu sering merasa curiga dan berprasangka akibat dari ia yang sulit mengartikan kata-kata orang di sekitarnya, dan juga sering bersikap agresif karena tidak mudah mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dan karakteristik tunanetra. Tunanetra sendiri adalah anak yang berkebutuhan khusus dan mengalami gangguan daya penglihatan sebagai gian atau kebutuhan total. Adapun faktor penyebab tunanetra adalah sebagai berikut, yaitu faktor prenatal, faktor neonatal, dan faktor postnatal. Faktor prenatal adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak sebelum lahir atau pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunanetraan. Yang kedua, faktor neonatal atau saat kelahiran, di mana faktor ini mempengaruhi ketunanetraan pada saat kelahiran, meliputi anak lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi yang tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Yang ketiga yaitu postnatal atau setelah kelahiran, di mana kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Adapun karakteristik tunanetra, yaitu yang pertama itu kognitif. Kognitif diidentifikasi keterbatasan anak, yaitu yang pertama tingkat dan keanekaragaman pengalaman, di mana di sini pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi, terutama indera pendengaran dan perabaan. Yang kedua itu kemampuan untuk berpindah tempat.
di mana keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungan agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Yang ketiga itu interaksi dengan lingkungan, yaitu anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan, di mana karena keterbatasan penglihatan. Yang kedua ada akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Yang ketiga ada fisik, di mana keadaan fisik tunanetra sangat mencolok, yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, dan lain-lain. Adapun motorik, yang dimana hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak yang Lalu yang kelima yaitu secara tidak langsung kondisi anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya, di mana wujud perilaku dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, dan yang lainnya. Yang terakhir itu pribadi dan sosial, di mana penglihatan yang terbatas pada anak tunanetra berdampak terhadap kemampuan sosial mereka. Mereka akan kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Adapun 7 peranan guru dalam menghadapi hal ini. Yang pertama ada penerimaan dan penghargaan. Dalam hal ini, guru harus dapat menerima keberagaman dalam kelas dan menghargai setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sikap penerimaan dan penghargaan ini akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun rasa percaya diri pada anak-anak tersebut. Yang kedua, ada pengetahuan dan pemahaman. Guru haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang jenis kebutuhan khusus yang dimiliki anak dalam kelasnya. Hal ini membantu guru untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan individu setiap anak dan merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, ada kesabaran dan empati. Yang dimaksud adalah anak-anak berkebutuhan khusus mungkin membutuhkan waktu ekstra dan bantuan tambahan dalam memahami materi atau menyelesaikan tugas. Selain pengetahuan dan pemahaman, guru juga harus sifat sabar dan penuh empati agar dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan mereka. Yang keempat ada adaptabilitas, yang dimana artinya setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai guru, kita penting untuk menjadi adaptif dalam pendekatan pembelajaran dan menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Yang kelima ada kolaborasi dengan orang tua dan tim pendukung. Guru harus dapat berkomunikasi secara baik dengan orang tua anak berkebutuhan khusus dan bekerja sama dengan tim pendukung yang terlibat dalam perawatan dan pendidikan anak tersebut. Hal ini membantu memperkuat peran dan memberikan dukungan yang konsisten di antara lingkungan sekolah dan rumah, sebab selain dorongan dari guru, anak berkebutuhan khusus juga perlu dukungan dari keluarganya, karena keluarga adalah penyemangat pertama dari seorang anak. Yang keenam, ada mendorong partisipasi aktif. Guru harus mendorong partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dan kegiatan kelas. Hal ini berhubungan dengan penggunaan metode pembelajaran yang beragam, penyesuaian tugas, dan dukungan tambahan yang diperlukan agar anak dapat terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Guru perlu melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus dan memberikan umpan balik yang konstruktif agar membantu untuk mengidentifikasi kemajuan, kesulitan, dan kebutuhan tambahan yang mungkin timbul. Sehingga ketujuh tadi merupakan 7 peran guru dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami jelaskan yaitu
Tunarungu merupakan seorang anak yang mengalami gangguan sistem pendengaran, dan tunanetra merupakan seorang anak yang mengalami gangguan sistem penglihatan. Sehingga baik tunarungu maupun tunanetra menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kesulitan dalam berkomunikasi, aksesibilitas terhadap informasi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial, di mana tunarungu dan tunanetra memiliki faktor-faktor penyebab sehingga membentuk karakteristik yang sangat perlu dipahami. Dan ini merupakan salah satu tugas kita sebagai calon pendidik, harus memahami lebih dalam bagaimana peran yang harus dijalankan untuk bisa menangani hal ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, dan kita tutup dengan Paramesati. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.